Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah rekomendasi HP terbaik di bulan April. Oke, sebelum masuk ke daftarnya, simak dulu nih disclaimer berikut ini biar paham konteks kenapa HP-HP ini bisa masuk rekomendasi saya di bulan ini. Oh ya, makasih juga buat yang kemarin udah ngirim masukan di kolom komentar buat mention atau masukin skor Antutu di tiap HP yang saya sebut. Nah, di video kali ini udah saya update daftarnya dan semoga bisa jadi salah satu pertimbangan ketika kalian mau beli HP. Oke, langsung aja kita start. Yang pertama, mulai dari harga 1 sampai 1,5 juta. Nah, di harga mentok 1,5 juta ini, baterai badak aja rasanya nggak cukup ya. Kalau bisa, memori juga lega, biar bisa nampung banyak aplikasi dan kiriman video di grup WhatsApp keluarga. Dan nominasinya adalah, yang pertama ada Infinix Smart 10. Ya sebenarnya udah ada model baru ya, Infinix Smart 20, cuma pas udah nggak promo, harganya tuh udah naik di atas 1,5 juta. Dan menurut saya sih selama Infinix Smart 10 ini masih ada di pasaran, harganya juga masih aman, ini juga layak buat dibeli di harga 1 jutaan kecil. Toh kita masih dapat desain HP yang hitungannya masih bagus banget ya buat harga segini, terus memorinya lega 128 GB dan udah punya IP rating IP64 yang aman buat dipakai sambil hujan-hujanan. Yang kedua ada Tecnospark Go 2 di harga 1,4 jutaan. Ya, nambah dikit lagi dari Infinix Smart 10, kita udah dapetin HP 1 jutaan yang kameranya lebih tajam di 13 megapiksel. Untuk sisanya sih kurang lebih masih mirip ya sama Infinix Smart 10, mulai dari layar, mesin, baterai. Paling kalau desain sih selera masing-masing ya, tapi kalau saya sih lebih suka Tecnospark Go 2 ini sih. Yang ketiga ada Redmi 14C. Harganya sih emang agak mepet ya, hampir 1,5 juta. Tapi ini speknya yang menurut saya sih paling nggak nanggung lah. RAM-nya udah lebih lega di 6 GB, terus kamera depan belakang juga rata-rata lebih tajam. Paling yang kurang dari HP ini sih lebih ke layarnya aja ya, yang nggak panjol kayak di HP Tecno dan Infinix tadi. Nah dari tiga pilihan ini, kalau boleh saran sih mending nabung dikit lagi ya, buat ambil Redmi 14C sekalian. Karena menurut saya ini HP tuh yang speknya paling masuk buat banyak kebutuhan. Kayak kita buka banyak aplikasi ya dia nggak bakal nge-lag dengan RAM 6 GB-nya, terus kita pakai buat konten juga lebih tajam dengan kamera 50 megapikselnya, dan dia juga udah punya NFC. Oke lanjut, sekarang kita masuk di harga 1,5 sampai 2 juta. Nah di range harga segini sih memori lega, baterai badak aja tuh nggak cukup ya. Kalau bisa layarnya juga lega biar enak dipakai buat maraton streaming. Nah skin cakep juga bisa jadi bonus tambahannya. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Infinix Smart 20 di harga 1,7 jutaan. Ya harganya emang abis first sale ini udah nggak promo lagi, mulai naik pelan-pelan ya. Tapi tetap di harga segini ini bisa dibilang salah satu HP yang tongkrongannya paling cakep. Warna oranye tuh bener-bener apa ya, ngejreng banget ya, udah berasa kayak iPhone 17 Pro Max dari jauh ya. Ya paling RAM-nya aja sih yang berasa minimalis 4 GB, tapi speaker stereo sampai NFC di sini ada semua. Yang kedua ada Moto G06 Power di harga 1,8 jutaan. Nah ini HP juga skinnya nggak kalah menarik dari Infinix tadi ya, apalagi dia udah pakai vegan leather ya, dan warna pentelnya tuh cakep-cakep semua gitu. Dan yang pasti HP ini punya skill utama di baterainya ya, badak banget 7000 mAh dan masih susah diimbangin sama HP lain di harga segini. Yang ketiga, ada Nubia V80 Max di harga 1,8 jutaan. Ya, ini HP-nya abang-abang ojol sejati sih. Dia nggak cuma ngandelin layar gede dan baterai badak 6000 mAh ya. Tapi spek GPS turbonya juga udah anti nyasar plus punya akurasi maps yang bisa dibilang cukup presisi lah dari HP sekelasnya. Ya, kalau pengen dapetin feel HP mahal dengan budget mentok di kepala 1 jutaan, menurut saya sih Infinix Smart 20 ini udah paling memorable gitu. Warnanya oranye khas ya, ala-ala iPhone terbaru. Terus udah punch hole juga layarnya, plus software-nya juga pakai SOS yang udah makin smooth dan juga full fitur. Tapi kalau 1 jutaan kita cari HP yang bandel di luar ruangan, terus tahan banting, dan punya spek GPS yang anti nyasar, mending Nubia V80 Max nggak sih? Nah, sekarang kita masuk di harga 2 jutaan. Buat range harga segini sih cakepnya ya, HP 2 jutaan itu mesti punya skill 5G ready. Karena kalau ngomongin soal 5G itu nggak cuma sekedar koneksi doang ya, tapi ya 5G itu berarti dia pakai chipset yang lebih kencang dan performa yang lebih mumpuni. Dan nominasinya adalah yang pertama Nubia Neo 3 5G di harga 2,7 jutaan. Ini HP tahun lalu sih, tapi stoknya masih cukup melimpah di pasaran ya. Dan speknya menurut saya sih jauh lebih mending daripada HP 2 jutaan keluaran terbaru sekarang. Ya 2 jutaan kita udah dapat HP gaming ala-ala ya, yang nggak cuma skinnya doang, tapi mesinnya juga cukup ngegas. Dia pakai Uni SoC T8300, terus memori juga udah UFS, dan dia juga punya tombol air trigger yang lebih enak buat mabar game-game kompetitif. Yang kedua ada Infinix Note 50X 5G di harga 2,8 jutaan. Nah daripada kita ngelirik HP 2 jutaan Infinix keluaran tahun ini yang rata-rata masih 4G,
Coba deh lirik model tahun lalu ya, yang ternyata udah 5G ready dan kita masih bisa beli, stoknya masih cukup melimpah di pasaran ya. Ya jelas mesinnya lebih kenceng dan kameranya juga udah cukup stabil. Ya kurangnya HP ini sih menurut saya lebih ke layarnya ya, yang kena nerf habis-habisan karena masih IPS dan resolusinya cuma HD+. Yang ketiga ada Realme 14 5G di harga 2,8 jutaan. Ya lagi-lagi HP tahun lalu. Tapi sekarang varian 128GB-nya udah turun ya di 2 jutaan gede. Dan ini bisa dibilang HP 2 jutaan 5G yang speknya paling militer. Bodinya sih tipis tapi udah tahan banting, baterainya badak dan udah bisa diajak nyelam-nyelam ke dalam air karena udah IP69. Nah, ada 3 pilihan tadi, kalau emang ngincer spek dan fitur gamingnya lebih nyampe di 2 jutaan, susah sih buat skip Nubia Neo 3 5G, apalagi harganya juga udah makin turun. Tapi kalau 2 jutaan kita cari HP 5G yang bodinya badak dan bisa diajak nyebur ke dalam kolam renang, ya Realme 14 5G ini juga jadi opsi yang cukup menarik sih. Paling storage-nya aja yang udah cukup mepet di 128 GB. Oke, sekarang kita masuk di harga 3 jutaan. Nah, di range harga segini tuh skill performa dan multimedianya udah makin serius ya. Gak cuma enak buat dipakai smartphone streaming, buat dipakai mabar itu juga udah nyaman pakai settingan rata tengah. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Poco X7 di harga 3,7 jutaan. Ya, gara-gara Poco X8 versi yang biasa tuh udah nggak ada, si X7 ini tuh tetap nggak tergantikan ya di harga segini. Karena speknya menurut saya sih masih paling all rounder gitu. Mesinnya gaspol buat main game rata tengah, terus layar 1,5K-nya juga tajam buat nonton, dan dia punya kamera sensor Sony yang udah stabil pakai OIS. Yang kedua ada Redmi Note 15 5G di harga 3,8 jutaan. Jujur galau ya antara Poco S7 atau HP Redmi yang satu ini. Karena ya mungkin mesinnya emang nggak lebih kenceng dari Poco. Tapi perlu diingat, ini HP Redmi keluaran terbaru. Yang jelas punya nafas lebih panjang. Mulai dari jaminan update software sampai durability HP-nya yang sekarang juga udah lebih tahan banting. Yang ketiga ada Moto G67 Power. HP Moto kalau ada kata-kata powernya, ini baterainya Titan pak, 7000 mAh. Tapi tetap tipis ya bodinya karena dia udah pakai teknologi silikon karbon. Nah ini HP 3 jutaan yang menurut saya sih skill kamera videonya tuh mentok kanan semua ya. Karena ketiga lensanya, mulai dari kamera utama, ultra wide sampai kamera selfie, itu udah bisa ngerekam 4K semua. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau emang spesifik cari HP 3 jutaan yang mostly dipakai buat mabar, menurut saya sih Poco S7 ini masih one of the best ya. Mesinnya bisa digaspol maksimal dan suhunya juga masih adem. Tapi kalau 3 jutaan nyari spek yang lebih all rounder, kayak skill kamera yang lebih maintainable, udah bisa rekam 4K depan belakang, terus baterainya tahan sampai 2 hari, yakin nih nggak tertarik sama Moto G67 Power. Oke lanjut, untuk harga 4 jutaan, minimal HP di range harga segini tuh punya body spec militer ya. Jadi amit-amit kalau HP-nya jatuh atau kecebur kolam, nggak bikin HP-nya auto masuk servisan. Tapi tetap dikasih mesin dan kamera yang juga proper. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Tecno Camon 50. Saya paham, ini HP rasanya agak overpriced ya di harga 4 jutaan. Apalagi dia masih pakai Helio G200 pak, masih 4G. Tapi fokusnya sekarang emang ke durability ya. Baterainya di top up jadi 6 ribuan, terus bodinya rapet, tahan air udah IP69, dan masih dikasih sensor kamera Sony yang OP di kelasnya. Nah yang 128GB emang harganya tuh 3 jutaan ya. Tapi kalau menurut saya buat sekarang sih mending ambil yang 256GB sekalian. Yang kedua ada Moto H60 Fusion di harga 4,4 jutaan. Cakep nih HP ya, meskipun nggak bisa dibilang baru-baru banget, tapi harganya masih stabil dan stoknya tuh masih aman di pasaran. Dari luar sih kelihatan kalem ya tongkrongannya, tapi kalau kita cek lebih dalam, ini tuh HP yang punya spek militer. Jadi dia tuh udah IP69 ya, jadi mau dicebur sampai disemprot air tekan tinggi masih aman. Terus baterainya badak ya, meskipun bodinya tipis, dan untuk kacanya juga udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass. Nah yang saya suka sih kameranya ya, ini tuh warnanya benar-benar senapol itu dan nggak butuh diedit-edit lagi. Yang ketiga ada Redmi Note 15 Pro 5G di harga 4,5 jutaan. Ya ini raja terakhir di 4 jutaan ya, yang spek badaknya diembat semua. Nggak cuma tahan air, dilelepin pasir sampai disemprot water cannon juga harusnya masih aman. Kamera 200 megapikselnya juga overkill ya buat konten di tempat-tempat ekstrim tadi, plus punya baterai yang bisa tahan sampai 2 hari tanpa ketemu colokan. Nah, dan 3 pilihan tadi, kalau emang incar spek militer yang masih enak dipegang, plus jepretan kameranya rata kanan, Moto S60 Fusion ini auto masuk keranjang pertama sih. Tapi kalau nyari HP outdoor yang power dan kameranya tuh sama-sama enak buat dipakai kerja lapangan, mending ambil Redmi Note 15 Pro aja nggak sih? Oke, sekarang kita masuk di tengah-tengah ya, harga 5 jutaan. Nah, di range harga segini tuh spek kamera cakep buat konten kayaknya udah jadi kewajiban ya. Nggak cuma cakep buat foto, tapi dipakai konten video juga harusnya udah proper. Kayak bisa rekam 4K, 4K stabil, ya syukur-syukur bisa 4K 60 fps. Yang pertama ada Poco S8 Pro di harga 5,6 jutaan.
Ya, surprisingly harganya tuh nggak naik banyak sih. Dan karena mesinnya kenceng, ngonten 4K 60 fps juga sanggup ya di kamera belakangnya. Untuk varian 8/512 GB-nya juga ini sweet spot banget. Apalagi 4K tuh butuh storage yang benar-benar lega. Yang kedua ada iQOO Neo 10 di harga 5,7 jutaan. Nah, kalau kalian nggak terlalu struck sama Poco S8 Pro yang pakai chipset Dimensity, kalian pengen cari yang HP Snapdragon ya. Nah, iQOO Neo 10 ini jadi salah satu opsi yang cukup menarik. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 4, secara performa sih kurang lebih agak mirip-mirip sama Poco S8 Pro ya. Makanya dipakai buat konten video 4K 60 fps juga masih sanggup di kamera belakangnya. Tapi ya iQOO ini punya nafas baterai lebih panjang karena baterainya lebih badak di 7000 mAh. Cuma yang perlu diingat ya, harga segini kita cuma dapat varian iQOO Neo 10 yang paling kecil di 8/25 GB. Jadi ya secara storage dia ya 2 kali lebih kecil lah dari Poco S8 Pro. Yang ketiga ada Tecno Camon 50 Pro di harga 5,7 jutaan. Emang sih chipsetnya tuh nggak lebih OP dari iQOO dan Poco tadi ya. Kayak jauh gitu. Tapi perlu diingat HP ini punya satu skill yang masih langka di harga segini. Kamera tele 3 kali zoom. Bahkan dengan bantuan AI, kita masih bisa foto-foto jarak jauh ya, bahkan sampai 100 kali zoom dan hasilnya masih tetap tajam. Nah, dari gaya pilihan tadi, kalau emang ngincer spek kamera yang lebih full team, ya Tecno Camon 50 Pro ini masih cukup maintainable sih. Bahkan buat foto-foto di atas 3 kali zoom, hasil fotonya tuh masih bisa dibilang cukup tajam ya, pakai bantuan enhance AI-nya. Tapi kalau harga segini kita ngincer spek yang lebih all-rounder, yang mana buat semua kebutuhan itu sama-sama enak dan nyaman, Poco S8 Pro itu punya formasi harga yang menurut saya lebih mantap ya. Dapat mesin kenceng dan storage yang paling lega. Oke, kalau untuk 6 jutaan ada apa aja nih? Nah, di harga segini tuh spek utama HP kayak layar, mesin, sampai baterai itu udah mulai dimatengin lebih serius. Lihatnya tuh bukan cuma soal angka doang ya, tapi juga pengalaman jangka panjang. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Moto H60 Pro di harga 6,2 jutaan. Nah, ini nih, flagship killernya Moto yang speknya serba rata kanan. Di harga sini kita juga dikasih kamera tele yang cukup serius ya, tapi nggak ngorbanin spek-spek lainnya. Kita masih dapat chipset kenceng Dimensity 8350 dan baterai badak 6000 mAh. Yang kedua ada Samsung A56 di harga 6,3 jutaan. Ya meskipun udah ada Samsung A57 tapi seri lama ini tuh masih sangat-sangat worth it ya. Apalagi upgrade A57 kan kemarin tuh nggak yang signifikan banget gitu kenaikannya. Dan harganya sih A56 ini tuh menurut saya harganya juga udah sweet spot banget, 6 jutaan kita masih dapat storage 256 GB gitu. Bandingin dengan A57 yang harganya mungkin masih di 6 jutaan tapi cuma dapat 128 GB doang. Lagian A56 pun sekarang juga kameranya masih sangat-sangat proper ya buat dipakai konten. Kayak kamera videonya stabil, terus mic-nya juga proper, dan yang paling pasti update-nya juga panjang. Yang ketiga ada Poco S8 Pro Max di harga. Ya, lupain aja Poco F7 karena kali ini seri X tuh punya varian Pro Max ya. Ini udah pakai spek mesin yang real flagship sih, yang Antutunya tembus 3 jutaan. Dan baterainya juga paling monster saat ini, 8500 mAh. Ya kalau punya duit lebih sih saya saranin nambah 500.000 lagi ya, udah mepet hampir 7 juta ya, buat dapetin yang varian setengah tera sekalian. Ya gara-gara Poco S8 Pro Max pakai harga yang nggak wajar, spek HP 6 jutaan lain tuh jadi berasa timpang banget. Ya ini kayak jadi badai banget sih buat brand HP lain gitu. Kapan lagi coba harga 6 jutaan kita dapat HP dengan bodi kaca plus metal yang solid, terus mesin setara flagship yang Antutunya 3 jutaan, belum lagi kita dapat storage yang luber-luber di 12/512 GB. Oke lanjut, sekarang kita masuk di harga 7 jutaan. Nah, nyari HP di harga segini tuh pilihannya antara kenceng atau kenceng banget. Tipis-tipis sudah pakai mesin flagship beneran ya. Terus cooling sistemnya juga udah mulai diperhatiin dan bonusnya kamera yang juga cakep. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Xiaomi 15T. Nah ini nih perpaduan antara performa gaspol dan kamera yang superior karena udah di backing sama Leica. Jelas formasi kameranya full team, terus tuningannya juga cakep, dan sekarang varian setengah teranya juga udah turun di 7 jutaan. Paling yang agak kurang dari HP ini menurut saya lebih ke baterainya ya, nggak yang badak-badak banget dan belum pakai silikon karbon. Yang kedua ada Poco F7 Pro. Nah kalau kamera kan kita ngeliriknya Xiaomi 15T ya. Tapi kalau kita fokus di performa, kayaknya Poco F7 Pro ini masih sangat-sangat worth it. Apalagi dia masih pakai mesin flagship tahun lalu yaitu Snapdragon 8 Gen 3 yang performanya juga masih sangat-sangat ngebut di harga segini. Plus dia juga punya varian memori setengah tera yang tentu lebih lega buat install banyak game dan juga aplikasi. Yang ketiga ada iQOO 15R. Nah, kalau 8 Gen 3 di Poco itu udah kelihatan agak berumur, nah yang masih fresh itu 8 Gen 5 di HP ini. Asli sih, ini tuh secara arsitektur mirip banget ya sama 8 Elite.
yang top tier, tapi ini dibungkus di harga yang lebih murah. Dan dia juga punya baterai yang cukup monster ya, 7600 mAh. Ya, nyari mesin kencang di harga segini tuh sebenarnya gampang banget ya. Toh semua HP di sini tuh udah kencang-kencang banget. Bahkan speknya juga rata kanan. Tapi kalau nyari HP yang dipakai main game masih adem, terus dia banyak top up fitur-fitur game bawaan yang seru, kayak ngeboost FPS, naikin resolusi, ya ini semua ada di dapurannya iQOO 15R. Kapan lagi coba main Genshin Impact pakai settingan 144 FPS? Oke, sekarang kita masuk di harga 8 jutaan. Nah, di range harga segini tuh speknya udah makin kental ya, kayak HP flagship, tapi budgetnya masih di bawah 10 juta. Dan harga segini, kamera tele buat foto-foto jarak jauh tuh kayaknya udah fardu ain ya, udah wajib. Mau itu telenya yang biasa, ya syukur-syukur bisa dapat tele periskop. Dan nominasinya adalah, yang pertama ada Vivo V70. Nah ini nih, HP konser terbarunya Vivo yang sekarang kamera telenya tuh udah bukan tele biasa lagi ya, tapi udah pakai periskop. Dan portrait Zeiss-nya tuh masih susah dilawan lah buat harga segini. Chipsetnya masih kencang, Snapdragon 7 Gen 4 dan ditanemin baterai badak 6500 mAh. Yang kedua ada Realme 16 Pro Plus. Jujur galau banget ya milih antara Vivo V70 atau HP ini. Karena ya dua-duanya tuh sama-sama HP konser yang punya kamera tele periskop. Cuma ya kalau secara tongkrongan Realme ini kelihatan lebih masterpiece ya desainnya ya. Nggak main-main lah kalau Realme seri angka itu pasti collab sama desainer ternama. Oh ya sebenarnya secara harga Realme ini sedikit lebih mahal ya beberapa ratus ribu. Tapi selisih harga segini tuh jadi lebih worth it karena Realme ini punya varian memori sampai setengah tera. Dan yang ketiga ada Samsung S25 FE. Nah, duit 8 jutaan kalau pengen nyobain pengalaman pakai Samsung flagship ya S25 FE ini udah paling bener sih. Dia jelas lebih murah dari Samsung seri S yang lain ya. Tapi kita masih dapat fitur-fitur flagship kayak Galaxy A yang full trim, terus punya Samsung DeX, bisa wireless charging. Dan kali ini S25 FE beneran pakai mesin yang real flagship ya, yaitu Exynos 2400 yang dipakai di Samsung S24 Plus 2 tahun lalu. Nah, buat foto-foto konser, Realme sama Vivo ini sama-sama ngeri ya untuk skill kamera teleperiskopnya. Apalagi Vivo yang collab sama Zeiss ya, jelas tuningannya bakalan lebih cakep. Tapi kalau dirasa cuma butuh zoom yang 3-5 kali udah enak, udah cakep ya. Menurut saya sih Samsung S25 FE ini tuh ngasih banyak fitur yang lebih gitu ya. Nggak cuma kamera yang cakep, tapi dia juga dapat mesin yang flagship yang jelas lebih kencang. Belum lagi kalau kita ngomongin One UI dengan jamin update panjangnya sampai 7 tahun ke depan, dan dia masih punya seabrek fitur-fitur Samsung seri S dengan harga yang lebih murah. Oke, untuk harga 9 jutaan di sini pilihannya nggak terlalu banyak dan kemungkinan nggak akan banyak pergantian pemain. Nah, yang pertama ada Samsung S24. Nah, ini mantan flagship Samsung 2 tahun lalu yang sebenarnya masih cukup oke buat kalian yang nyari HP Android dengan ukuran compact dan masih pakai mesin flagship. Kameranya juga masih berasa Samsung seri S ya, yang feel-nya mahal dan hasilnya benar-benar cakep. Paling yang kerasa agak kurang dari HP ini lebih ke baterainya yang minimalis sih, 4000 mAh yang rasanya tuh nggak akan terlalu maksimal buat dipakai satu harian penuh. Yang kedua ada iPhone 14. Ya ini iPhone lawas sih, tapi sampai detik ini masih bisa kita beli secara resmi, masih segel dan bukan barang second atau refurbish. Dan yang paling penting, dia masih kebagian update iOS terbaru. Ya aslinya sih iPhone 14 tuh kayak versi rebrandnya iPhone 13 ya. Karena secara bentukan itu mirip banget sama iPhone 13. Nah iPhone 14 ini tuh ada semacam upgrade di bagian RAM yang sekarang jadi 6GB. Dan kameranya juga lebih cakep buat foto-foto low light. Dan yang ketiga ada Poco F8 Pro. Ya harga 9 jutaan kita udah bisa nyicipin performa Snapdragon 8 Elite di HP ini. Ya bisa dibilang ini HP termurah yang pakai chipset kenceng itu. Belum lagi kalau kita ngelihat kameranya juga masih full tim ya, masih containable plus baterai badak 6210 mAh yang masih ditandemin sama charger kenceng 100 watt. Nah, buat yang pengen move on ke iPhone, iPhone 14 ini bisa dibilang starter iPhone yang cukup worth it ya buat dibeli karena harganya tuh udah di bawah 10 juta. Tapi ya dengan harga segini pun kita masih dapat mesin kenceng A15 Bionic, kamera Instagramable buat konten, dan yang paling penting bodinya juga masih compact. Paling catatannya sih menurut saya lebih ke storage-nya aja ya yang udah mepet buat sekarang ini karena cuma 128GB. Tapi kalau memang nggak ngincer iPhone, udahlah tutup mata aja mending ambil Poco F8 Pro. Karena ini HP itu bener-bener ngasih spek flagship ya di harga segini. Speknya tuh luber-luber, mau dari mesin, layar, kamera, sampai baterai itu diembat semua cakepnya. Oke, sekarang kita masuk di range harga 10-15 juta. Nah, ini tuh warganya banyak banget ya.
Bahkan yang tadinya tuh main di flagship killer kayak iQOO sama Poco, sekarang udah mulai masuk nih di range harga segini lewat iQOO 15 dan Poco F8 Ultra. Mesinnya makin ngeri sedap ya, pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, tapi optimasi gaming di iQOO ini menurut saya lebih OP. Ada frame interpolation yang bisa maksain game buat jalan di 144 fps. Plus bodinya juga lebih adem. Kalau Poco F8 Ultra ini menurut saya lebih jualan ke speaker Bose-nya ya, yang cukup underrated lah di harga segini. Tapi harganya juga masih lebih oke nih dari iQOO 15. Atau kalau pengen HP flip yang jam terbang yang lebih tinggi, ada juga nih Samsung Z Flip 6 yang sekarang udah mulai turun ya. Kayak setengah tera aja sekarang udah bisa kita tebus di harga 12 jutaan. Mau yang compact dan spek tetap monster, ada juga nih Vivo X300 di harga 14 jutaan. Bodinya kecil tapi speknya tuh monster semua ya. Dia nggak cuma ngandelin spek mesin flagship, kamera juga totalitas. Baterainya juga masih jumbo ya, yang kadang jadi anomali buat ukuran sekecil ini. Apalagi ini udah pakai Origin OS yang lebih smooth dan sekarang makin banyak fiturnya. Nah, untuk harga 15-20 juta, ini isinya HP-HP flagship yang varian Pro ya, yang memang udah sama-sama kenceng, sama-sama lengkap fiturnya. Paling ya balik lagi sama kebutuhan dan selera desain masing-masing. Ya, yang saya suka tentu ada Oppo Find X9 Pro dengan kamera tele 200 megapikselnya. Ini lagi-lagi punya lawan yang cukup serius ya, tetangganya sendiri Vivo X300 Pro juga. Ini balik lagi sih soal selera gitu ya. Karena ya kalau ngomongin soal kamera nggak ada yang bisa dicela dari dua HP ini gitu. Telenya juga maksimal, paling ya balik lagi ke pengalaman softwarenya. Mau pilih ColorOS atau Origin OS. Atau kalau pengen Samsung ya ada S25 Ultra ya yang setengah tera udah di 18 jutaan. Ya jangan lihat S26 Ultra lah, itu harganya udah di atas 20 juta Pak. Tapi S25 Ultra pun di tahun ini juga masih sangat worth it ya untuk fitur dan spek yang diusungnya. Oh ya, Huawei juga comeback ya dengan seri Mate 80 Pro-nya setelah seri Mate ini tuh lumayan lama vakumnya ya, sekitar 6 tahun ada kali itu. Dan jelas dia masih pakai kamera yang masih standar Huawei banget ya, yang punya computational photography yang ngeri-ngeri sedap. Ini ada di atasnya seri Pura dan memang sekarang harganya tuh bisa dibilang cukup worth it ya, karena untuk satu varian di 16/512 GB itu harganya 17 juta. Mau iPhone di harga segini juga ada sih, yaitu iPhone 16 Pro, cuma ya storage-nya agak tipis Pak. Kayak 17 juta tuh kita cuma dapat yang 128 GB. Atau kalau pengen aman sih mending ambil yang sweet spot ya di 256 GB, itu harganya di 19 jutaan. Dan terakhir untuk harga 20 juta ke atas ini juga macam-macam ya, dari yang batangan sampai foldable. Nah, yang batangan pun juga speknya nggak kaleng-kaleng ya. Kita masih dapat model-model terbaru kayak Samsung S26 Ultra yang jelas punya fitur menarik kayak horizon lock yang bikin kamera tuh super stabil dan juga privacy display-nya juga oke banget. Terus ada iPhone 17 Pro series ya yang main di harga segini. Atau kalau pengen yang bener-bener fokus di bagian kamera ada juga Xiaomi 17 Ultra. Tapi kalau udah bosan sama model batangan, ya harga 20 juta ke atas ini kayaknya lebih worth it ya kalau kita beli HP-HP foldable. Yang pertama ada Samsung Galaxy Z Fold 7 ya. Ini bisa dibilang pionir atau mbahnya foldable ya. Dia jam terbangnya lebih tinggi, jelas ngasih pengalaman yang paling enak mulai dari build quality sampai software foldable-nya juga. Samsung DeX di foldable juga underrated sih. Ini cakep banget buat dipakai kerja. Yang kedua ada Huawei Mate X7. Nah ini nih, desainnya lebih premium dan kameranya juga lebih optimis kayak HP Huawei lainnya dengan True Color. Arsitektur Fold-nya juga konon lebih kuat ya. Cuma saya nggak berharap banyak sih sama software Huawei yang limitasi sama Google Service. Oh ya, jangan lupain juga di global udah keluar Oppo Find N6. Dan harusnya sih masuk Indonesia nggak lama lagi ya. Oke, segitu aja dulu video rekomendasi HP terbaik di bulan April. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP yang saya sebut tadi, untuk linknya udah saya taruh di bawah ya. Ya, sekali lagi untuk HP yang saya sebut di video ini, itu murni pendapat saya pribadi. Jadi kalau ada HP yang menurut kalian lebih rekomen, lebih bagus speknya, lebih worth it ya buat dibeli, tapi nggak saya sebut, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng di sini. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.